Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Rahminur Aziza dengan NIM 11820600080. Video kali ini merupakan video yang dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Sri Hartati, SPD MPD, dan Ibu Epa Paujiah, MSI. Di video ini, saya akan membahas 3 buah pertanyaan yang berkaitan dengan lipid. Lipid merupakan kelompok molekul alami yang terdiri dari lemak, hilin, sterol, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Lipid ini tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut polar dan nonpolar, seperti kloroform, ether, benzena, dan aseton. Fungsi utama dari lipid adalah sebagai penyimpan energi, pembentuk membran sel, dan bertindak dalam pensinyalan. Namun, adapun fungsi lain dari lipid adalah sebagai pelindung tubuh dari hawa dingin, pelindung organ vital dalam tubuh dari goncangan karena struktur dan karakteristiknya seperti bantalan. Kemudian, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta bahan penyusun empedu dan asam oksalat. Lipid dilihat dari strukturnya merupakan senyawa triester yang tersusun dari senyawa gliserol dan asam karboksilat rantai panjang. Lipid biologis tersusun seluruhnya atau sebagian dari 2 subunit biokimia atau blok pembangun yang berbeda, yaitu gugus ketoasil dan isoprena. Struktur dari lipid dapat terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan struktur kimianya dan berdasarkan trigliseridanya. Struktur lipid dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan struktur kimianya. Menurut struktur kimianya, lipid merupakan ester gliserida yang mempunyai jumlah atom lebih dari 10, yang terbentuk oleh reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida juga membentuk lemak dan minyak. Berikut gambar struktur dari asam lemak dan gliserida yang terdapat dalam senyawa lipid. Yang kedua, berdasarkan trigliseridanya. Menurut struktur trigliserida, lipid dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak termasuk dalam golongan senyawa trigliserida atau triasilgliserol yang artinya senyawa yang mempunyai 3 gliserol. 3 OH pada gliserol ini bisa diubah menggunakan sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Berikut ini merupakan rumus struktur dari lemak atau minyak. Pada gambar, R1, R2, dan R3 merupakan rantai hidrokarbon yang mempunyai jumlah atom karbon sebanyak 3 sampai 23. Namun, yang sering dijumpai jumlahnya ialah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk oleh asam karboksilat sejenis, yaitu R1, R2, dan R3-nya sama, dinamakan dengan lemak sederhana. Sedangkan apabila terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat berbeda, dinamakan dengan lemak campuran. Penamaan lemak dimulai dengan menggunakan kata gliseril, yang kemudian diikuti oleh nama asam lemaknya. Penamaan lemak dan minyak sering diberikan menurut asam penyusunnya. Contohnya, tristearin berasal dari gliserol dan tristearat, dan tripalmitin berasal dari gliserol dan tripalmiat. Di samping itu, minyak dan lemak juga bisa diberikan nama dengan cara yang umumnya dipakai pada penamaan suatu ester. Contohnya gliseril tristearat dan gliseril tripalmiat. Metabolisme lemak merupakan proses di mana asam lemak dicerna dan dipecah untuk membentuk energi. Ketika energi tersebut berlebih, maka dapat disimpan di jaringan tubuh, salah satunya disimpan di jaringan bawah kulit. Metabolisme lemak terjadi di bagian usus dengan bantuan enzim lipase yang terkandung di dalamnya. Proses metabolisme lemak dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lemak adalah senyawa trigliserida yang merupakan ester dari gliserol dan 3 asam lemak. Lemak dapat berasal dari bahan makanan, bagian dari jaringan adiposa, atau dapat disintesis dari kelebihan karbohidrat makanan di hati.
Lemak makanan dicerna terutama di usus kecil dengan bantuan dari lipase pankreas. Garam empedu mengemulsi lemak. Mereka berperan sebagai pemecah gumpalan besar lemak menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat dengan mudah diproses oleh enzim lipase. Lipase pankreas mengubah trigliserida menjadi monogliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Kemudian produknya tersebut berpindah ke dalam sel epitel usus enterosit, dan di dalamnya mereka bergabung kembali untuk membentuk trigliserida. Trigliserida kemudian bersatu dengan kolesterol menjadi partikel lipoprotein besar yang disebut dengan kilomikron. Lipoprotein memungkinkan pengangkutan lemak yang tidak larut dalam air dalam lingkungan berair. Kilomikron meninggalkan enterosit, memasuki kapiler limfatik dan akhirnya masuk ke aliran darah, mengirimkan lemak ke jaringan. Dinding kapiler darah memiliki enzim yang disebut dengan lipoprotein lipase. Enzim ini menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol, serta memungkinkan mereka melewati dinding kapiler ke dalam jaringan, di mana mereka dioksidasi untuk energi atau diesterisasi kembali untuk penyimpanan. Lemak disintesis secara endogen di dalam hati dan diubah ke tipe lain dari lipoprotein. Lipoprotein densitas sangat rendah diangkut ke jaringan dan diekstraksi dengan cara yang sama. Ketika dibutuhkan, simpanan lemak pada jaringan adiposa dimobilisasi untuk memproduksi energi. Jalur metabolisme lipid terkait erat dengan jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol diubah menjadi zat antara glikolisis, sedangkan asam lemak mengalami oksidasi beta untuk menghasilkan asetil koenzim. Setiap perputaran oksidasi beta menghilangkan 3 karbon dari rantai asam lemak, melepaskan 1 asetil koenzim yang kemudian dapat dioksidasi dalam siklus asam sitrat. Ketika asetil koenzim diproduksi secara berlebihan, itu dialihkan untuk membuat badan keton. Selama membutuhkan glukosa, badan keton merupakan sumber bahan bakar yang penting, terutama untuk otak. Bagaimanapun, badan keton merupakan asam, dan ketika diproduksi secara berlebihan dapat membebani kapasitas buffer plasma darah, mengakibatkan asidosis metabolik yang dapat menyebabkan koma dan kematian. Metabolik asam merupakan komplikasi yang berbahaya dari diabetes, di mana sel harus mengoksidasi lemak sebagai bahan bakar karena tidak dapat memanfaatkan glukosa. Sintesis asam lemak dari asetil koenzim dirangsang oleh sitrat, penanda kelebihan energi dan dihambat oleh kelebihan asam lemak. Asam lemak dapat diubah menjadi trigliserida untuk penyimpanan atau sintesis lipid lain dengan menggabungkan gliserol yang berasal dari zat antara glikolisis. Nah, jika tadi kita membahas tentang pemecahan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana atau disebut dengan metabolisme, kali ini kita akan membahas kebalikannya, yaitu sintesis asam lemak, di mana sintesis ini merupakan pembentukan asam lemak dari asetil koenzim A dan NADPH. Proses ini merupakan proses anabolik yang dikatalisis oleh enzim yang disebut dengan asam lemak sintase. Sintase asam lemak ini dapat ditemukan pada sitoplasma sel, baik pada organisme prokariot ataupun eukariot. Molekul prekursor A berasal dari jalur glikolitik yang terdapat dalam mitokondria dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase. Sintesis asam lemak terbagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama yaitu pengangkutan asetil-CoA ke dalam sitoplasma. Asetil-CoA yang terdapat dalam mitokondria berasal dari 3 sumber, yaitu dekarboksilasi asam pirufat, degradasi asam amino, dan B-oksidasi asam lemak. Senyawa beratom C2 tersebut tidak dapat keluar menembus dinding mitokondria untuk menuju ke sitosol, tempat berlangsungnya sintesis asam lemak.
Asetil-CoA itu dapat keluar dari mitokondria dengan jalan mengubah senyawa tersebut menjadi asam sitrat atau diangkut oleh karnitin. Yang kedua adalah pengubahan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Satuan yang memperpanjang rantai pada biosintesis asam lemak adalah malonyl-CoA. Pembentukan senyawa ini dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase yang membutuhkan biotin, CO2, dan ATP. Yang ketiga, transfer gugus asli ke kompleks enzim. Senyawa yang bertindak sebagai pemulai rantai asam lemak adalah asetil-CoA. Senyawa aktif yang beratom C sebanyak 2 buah ini dikait oleh ACP dan selanjutnya ditempelkan ke enzim B-ketoasil ACP sintase. Tahapan keenam adalah reaksi reduksi pertama. Asetoasetil yang masih terikat erat pada kait 4-fosfopantetein direduksi menjadi B-hidroksibutiril SACP oleh enzim B-ketoasil reduktase. Tahapan ketujuh adalah dehidrasi. Senyawa yang terbentuk pada reaksi reduksi di atas didehidrasi pada tahap ini. Senyawa yang terbentuk tidak jenuh pada atom C, A, dan B, ikatan gandanya adalah trans dan dinamakan asil SACP tak jenuh. Yang terakhir adalah reaksi reduksi kedua. Enzim enoil ACP reduktase atau NADPH mereduksi krotonil SACP menjadi butiril SACP. Senyawa yang masih tetap terkait pada kompleks melalui kait 4-fosfopantetein kemudian dipindahkan ke enzim sintase. Oleh karena itu, maka ACP akan menjadi bebas dan dapat mengait malonyl-CoA berikutnya. Senyawa ini kemudian direaksikan dengan butiril S sintase dan berlangsunglah siklus sintesis yang kedua melalui urutan dan mekanisme reaksi yang sama. Terjadilah siklus-siklus biosintesis, sehingga tercapai panjang asam lemak tertentu. Pada biosintesis asam palmitat, maka siklus yang dilalui ada sebanyak 7 kali. Hasil sintesis yang terakhir adalah palmitoyl SACP yang dibebaskan dari ACP-nya melalui reaksi hidrolisis dengan bantuan enzim thioesterase. Gugus palmitoyl yang terkait pada ACP bisa langsung dipindahkan pada HS-CoA menjadi palmitoyl-CoA, dan apabila bereaksi dengan asam fosfatidat akan membentuk fosfolipida. Pada umumnya, jasad hidup mensintesis asam lemak hanya sampai C16 saja. Sintesis asam lemak sebagian berlangsung melalui jalur metabolik lain, walaupun ada sebagian kecil asam lemak yang dihasilkan melalui kebalikan dari reaksi penguraian asam lemak dan mitokondria.